Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Majid Alfarasa dari kelompok B3 dengan NIM G00024038. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan anatomi blok 1.3. Nah, untuk skenario pertama, di sini disajikan cerita Alif baru saja flexing ke sirkel tongkrongannya karena perutnya mirip dengan roti sobek. Nah, teman-teman merasa insecure bagaimana cara biar six pack maksimal. Nah, Alif ini akan memulai penjelasan tentang anatomi dari dinding-dinding abdomen. Nah, pertama kita diminta untuk menjelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menjelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang terakhir, kita diminta menjelaskan struktur penggantung dari organ pencernaan. Nah, yang pertama sendiri mengenai pembagian lapisan di dinding abdomen itu terbagi menjadi dua, yaitu pada dinding anterolateral dan juga pada bagian posterior. Nah, jadi pada bagian anterior dan juga posterior itu sama-sama tersusun oleh kulit. Kemudian juga tersusun oleh fascia superficialis, di mana pada bagian anterior itu terbagi menjadi fascia kamper dan fascia scarpa. Kemudian keduanya juga tersusun atas musculus, di mana kalau di abdomen anterior itu ada 5 musculus yang menyusun, ada musculus obliquus externus abdominis, internus abdominis, transversus rectus abdominis, dan piramidales. Sedangkan kalau di posterior itu di setiap lapisannya punya musculus yang berbeda-beda. Di lapisan pertama itu ada di musculus latissimus dorsi, di lapisan kedua ada obliquus externus abdominis, kemudian ada erector spinae, ada latissimus dorsi, dan ada serratus posterior inferior. Kemudian di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, dan ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian di lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliosoas, sama musculus transversus abdominis. Kemudian di bagian khusus abdomen itu punya fascia transversalis, tapi kalau di abdomen posterior ini nggak ada. Nah, kemudian kalau di abdomen anterior itu dan juga posterior sama-sama punya fascia extraperitonealis, dan yang terakhir ada paling profunda peritoneum parietal. Nah, kita mau bahas satu-satu ya, mulai dari yang pertama itu kulit. Nah, jadi kulit sendiri itu bisa dilihat di preparatnya, itu terletak melekat di struktur bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Di mana umbilikus sendiri itu merupakan jaringan parut ya, padat yang punya tempat untuk melekat funiculus umbilicalis pada fetus. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kedua yaitu fascia superficialis. Jadi, fascia superficialis ini kita bisa lihat di bagian mana sih? Nah, fascia superficialis ini merupakan bagian yang tersusun atas jaringan lemak atau subkutan ya, dimana kalau bagian superior dia memang mayoritasnya adalah jaringan subkutan, tapi kalau di bagian inferior itu mayoritasnya adalah serat elastis sama kolagen. Nah, dimana nanti itu akan terbagi menjadi dua fascia, ada fascia Kempfer sama fascia Karpa. Jadi ini adalah fascia Kempfer itu yang ini. Fascia Kempfer itu adalah lapisan lemak superficial, jadi dia letaknya lebih dekat gitu, dan mayoritas isinya lemak subkutan. Kemudian fascia Scarpa ini adalah fascia Scarpa ya, jadi fascia Scarpa itu merupakan lapisan membranosa yang lebih dalam dari jaringan subkutan, di mana fascia Scarpa ini nanti akan berlanjut ke inferior menuju ke regio perineum membagi lapisan membranosus jaringan subkutan perineum gitu. Nah, yang perlu kita ketahui juga bagian fascia superficialis ini pada pria itu jika fascia superficialis ini berlanjut ke dalam skrotum. Nah, ini tuh fascia Scarpa itu akan membentuk yang namanya fascia khusus. Fascia khusus berisi serabut otot polos. Nah, fascia khusus yang berisi serabut otot polos ini kita sebut sebagai fascia dartos. Sedangkan kalau pada wanita, itu lapisan superficial nanti akan mengandung lemak dan juga mungkin menjadi komponen dari labium maius pudenda. Nah, selanjutnya di sini ada fascia profunda. Jadi di bagian fascia profunda ini nggak ada bagian apa-apa ya. Nah, fascia profunda ini adalah gambar dari fascia profunda. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, di sini fascia profunda itu adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak lebih dalam dari fascia Scarpa, jadi nggak ada bangunan lainnya. Lanjut kita ke musculus ad aponeurosis. Di sini terbagi jadi dua ya, ada fat muscle sama ada vertical muscle. Di mana fat muscle sendiri terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, internus abdominis sama transversalis, tapi kalau vertical muscle itu ada rectus abdominis dan ada piramidalis. Nanti masing-masingnya bakal dijelaskan lebih detail di nomor 2. Ini cukup kita tahu aja kalau musculus externus abdominis, nah ini yang menyusun bagian ini, jadi dia itu nanti cenderungnya bukan membentuk huruf V gitu. Nah, kemudian kalau musculus internus abdominis ini dia akan membentuk nih strukturnya, jadi dia nanti cenderungnya akan membentuk huruf seperti huruf A. Terus ada musculus transversalis yang sesuai namanya, berarti dia membentuk serat-serat transversal yang datar gitu. Nah, terus ada macamnya lagi, musculus piramidalis ini musculus yang kecil ya, yang dimana nih nggak semua orang punya, ya 20% orang yang punya. Terus ada musculus rectus abdominis, ini adalah struktur yang membentuk six pack ya. Struktur yang membentuk perut six pack ini kan dipisahkan sama yang namanya linea alba. Oke, kita lanjut. Di sini ada fascia transversalis. Jadi yang mana sih fascia transversalis itu? Nah, ternyata fascia transversalis itu tuh yang bagian ini. Nah, ini adalah fascia transversalis. Jadi fascia transversalis ini adalah lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Itu untuk fascia transversalis. Kemudian kita bakal lanjut ke fascia extraperitoneal. Jadi di extraperitoneal ini itu letaknya pasti lebih dalam dari fascia transversalis. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi, fascia extraperitonealis itu ternyata terbagi jadi dua. Nah, ke arah anterior dia akan membentuk yang namanya preperitoneal, tapi ke arah inferior dia akan membentuk yang namanya retroperitoneal. Nah, lapisan extraperitoneal sendiri ini
Nggak hanya meliputi cavitas abdominalis, tapi juga berkesinambungan sama lapisan yang serupa, yaitu cavitas pelvis. Kemudian di sini yang terakhir yang paling profunda. Nah, ini adalah peritoneum parietal ya. Jadi peritoneum parietal sendiri itu strukturnya dibagi jadi dua. Ada peritoneum parietal yaitu melapisi bagian dindingnya abdomen, tapi kalau visceral itu melapisi organ visceral abdomen. Yang dimana organ-organ ini tuh ada yang seluruh bagiannya itu dilapisi sama peritoneum, tapi ada juga yang cuma sebagian. Nah, yang seluruhnya dilapisi itu disebut sebagai organ intraperitoneal. Ini seluruhnya. Tapi kalau retroperitoneal ini hanya sebagian saja yang dilapisi sama peritoneum. Nah, yang pertama kita bakal bahas organ dari retroperitoneal itu apa aja. Ini kita singkat sebagai Saarbrücker. Nah, Saarbrücker itu apa aja, terdiri dari apa aja. Jadi yang pertama adalah suprarenal gland. Nah, ini adalah suprarenal gland. Kemudian ada lagi aorta. Jadi aorta itu, ini aorta ya. Aorta itu tuh merupakan organ dari retroperitoneal, cuma sebagian aja. Kemudian ada duodenum yang kecuali pas yang superior gitu. Terus habis itu ada pankreas. Pankreas ini juga kecuali yang kaudal. Terus kalau ada ureter juga. Habis itu ada kolon. Nah, ingat untuk yang kolon ini itu hanya yang ascendens, ada yang hanya yang apa namanya ascendens sama descendens aja. Kemudian K itu kidney. Terus habis itu ada E itu adalah esophagus dan yang terakhir adalah rectum. Saarbrücker. Kemudian ada organ intraperitoneal. Jadi organ intraperitoneal itu apa aja? Nah, misalnya tuh ada appendix, variformis. Kemudian contoh yang lainnya itu kayak kolon transversum. Nah, kemudian ada kolon sigmoid. Kemudian ada lagi kauda pankreas dan lain-lain ya. Jadi kalau kita lihat di preparatnya itu tuh nih, jadi kolon sigmoid ini ternyata dia termasuk ke dalam organ intraperitoneal. Kemudian pankreas tapi yang kaudal tuh intraperitoneal. Kemudian kolon transversum, kolon transversum itu juga termasuk ke organ intraperitoneal. Kemudian appendix piriformisnya juga organ intraperitoneal. Oke, nah kita lanjut yang kedua. Bagaimana sistem otot yang ada di abdomen? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sistem otot itu terbagi menjadi fat muscle sama vertical muscle. Nah, kita mulai bahas dari fat muscle dulu, yaitu mulai dari musculus abductus externus abdominis. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kalau musculus abductus externus abdominis ini akan membentuk struktur yang kayak huruf V. Nih, jadi musculus externus itu yang mana sih? Nih ya, nih dia akan gini loh, kayak gini kan. Nah, sesuatu kayak gini, sehingga dia itu akan membentuk yang kayak seperti huruf V gitu. Nah, yang perlu kita tahu di sini tuh aponneurusnya itu menutupi bagian antara dinding abdomen dan batas bawah aponneurusnya dari musculus abductus externus ini akan membentuk ligamentum inguinal. Di sini kita akan lanjut ke bagian musculus abductus externus abdominis. Jadi, musculus abductus externus abdominis ini tuh nanti akan apa namanya berjalan dari yang namanya sia sampai dengan tuberculum pubicum yang membentuk canalis inguinalis. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke ini tadi membentuk huruf V ya, ini udah jelas ya membentuk huruf V. Sekarang kita lanjut untuk yang musculus obliquus internus abdominis. Jadi musculus obliquus internus abdominis ini yang seratnya itu kalau kita lihat ya, nih jadi dia itu akan membentuk ke atas gini. Nah, ini cenderung akan membentuk pola seperti huruf A. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya musculus obliquus internus ini nanti akan membentuk falx inguinalis bersama dengan musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke musculus transversus abdominis. Jadi musculus transversus abdominis ini tuh merupakan lapisan otot yang paling profunda dari 3 lapisan fat muscle ya. Nah, dinamakan transversus itu kenapa? Karena sahabat ototnya itu memang berjalan secara transversal gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa mengetahui juga kalau dari musculus transversus tadi itu akan membentuk suatu neurovascular plane yang isinya itu adalah saraf dan arteri yang mengasuk dinding perut anterolateral. Nah, kemudian kita lanjut ke rectus abdominis. Jadi rectus abdominis itu bentuk seratnya itu kayak vertikal dan itu yang menyusun perut suspek dari seseorang sehingga dimana itu dipisahkan sama yang namanya ini adalah linea alba gitu. Nah, betul dipisahkan oleh linea alba. Nah, tinggi dari linea alba ini dan sedangkan yang ini ya, yang ini itu adalah intersectionis tendinae. Nah, tinggi dari intersectionis tendinae itu adalah setinggi sylvideus, tinggi umbilicalis, dan terletak di antara keduanya. Kemudian di sini ada musculus piramidalis ini adalah musculus yang paling kecil banget ini di sini karena cuma 20% orang yang memiliki musculus piramidalis ini. Oke, nah ini adalah musculus tanpa posterior ya, jadi kurang lebih sama. Di sini ada musculus quadratus lumborum, psoas minor, psoas major, transversus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, externus abdominis, iliacus, dan musculus psoas minor tendon. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur penggantung. Jadi, struktur penggantung itu tuh ada mesenterium, ada omentum, dan ligamentum peritoneum. Yang pertama ini, kita akan mempelajari mengenai mesenterium. Nah,
Jadi apa sih yang dimaksud dengan mesenterium itu? Jadi mesenterium sendiri itu merupakan lipatan yang kalau misalnya kita lihat dalam reparat ini, bentuknya itu tuh seperti kayak kipas gitu. Dan ini kita bisa lihat ada mesokolon transversum dan mesokolon sigmoidum. Jadi kalau untuk mesokolon transversum ini itu merupakan suatu pattern peritoneum yang akan menghubungkan antar kolon transversum dengan dinding posteriornya abdomen ya. Gitu. Tapi kalau mesokolon sigmoideum ini, nah ini membentuk huruf V terbalik di mana ini akan melekatkan kolon sigmoideum ke dinding abdomen. Gitu sesuai namanya. Kemudian di sini ada omentum. Omentum sendiri itu nantinya akan dibagi jadi dua, ada omentum majus sama omentum minus. Nah, yang pertama ini adalah omentum majus. Jadi omentum majus ini dia akan menutupi struktur lapisan di bawahnya bagian lebih bunda itu kayak usus-usus itu termasuk usus halus. Nah, di sini omentum majus itu tuh akan melekat pada curvatura major gaster dan juga duodenum, tapi yang pas superior. Nah, yang perlu kita ingat itu di sini ada 4 ligamen ya, membentuk 4 ligamen. Di antaranya itu adalah ligamen gastrorhiinalis, kemudian ada lagi ligamen gastrokolika, kemudian ada lagi ligamen gastrovenica. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ligamen sclerorenalis. Oke, nah kemudian kita lanjut ke bagian omentum minus. Jadi omentum minus ini ada di bagian ini ya. Nah, omentum minus ini tuh akan melekatkan antara curvatura minornya gaster ke bagian pars superior superiornya duodenum menuju facies di inferiornya hepat. Dimana di sini tuh nanti juga akan terbentuk yang pertama ada ligamentum hepatogastricum. Nah, kemudian yang kedua itu ada ligamentum hepatoduodenale. Gitu. Oke, nah yang terakhir ini adalah ligamentum peritoneae. Nah, jadi ligamentum peritoneae adalah ligamentum yang melekatkan pada struktur peritoneae gitu. Jadi kalau misalkan ligamentum yang melekatkan antara dinding dengan hepat, dinding abdomen dengan hepat, maka kita sebut sama ligamentum falciform. Nah, kita lihat ligamentum falciform di sini. Kemudian ada ligamentum duodenal sesuai namanya, berarti dia hubungan antara hepat dan duodenum. Terus habis itu di sini ada juga hepatogastrik, berarti hubungan antara hepat sama gastricum. Nah, terus selain itu juga ada loh yang menghubungkan antara gaster sama diafragma, yaitu ligamentum gastrovenica. Kalau bukan gastro sendirian yaitu gastrovenica. Kalau bukan gaster sama kolon transversum, gastrokolika gitu. Oke, jadi itu penjelasan dari skenario 1. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke bagian skenario 2. Dijadikan skenario bahwasanya Randy itu adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, di satu kesempatan merasa tidak nyaman karena cepat kenyang, padahal baru aja mulai makannya. Nah, hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaan. Kita diminta untuk menjelaskan ke Randy tentang traktus digestif superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat kita makan. Saat Randy lagi makan di oligonet. Nah, jadi langsung aja. Yang pertama, terkait dengan traktus digestif superior, itu tuh terdiri dari kaptasoris atau mulut, ada oropharynx, kemudian ada esophagus, gaster atau lambung, sama duodenum. Tapi di sini kita akan menjelaskan sampai di gaster aja. Bagaimana sih hasil makanan itu di traktus digestif superior mulai dari kaptasoris, oropharynx, esophagus, dan juga gaster atau lambung. Oke, mulai dari yang pertama, yaitu di cavitas oris atau di bagian mulut. Jadi di bagian ini makanan itu akan dicerna ya secara mekanik dan juga secara kimiawi. Tentu kalau misalkan secara kimiawi itu dengan enzim amilase. Tapi kalau misalkan secara mekanik itu dilakukan dengan menggunakan gigi gitu dengan cara mengunyah. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar dulu soal anatomi dari cavitas oris di traktus digestif superior. Yang dimana di sini bisa kita lihat bahwasanya cavitas oris itu sebenarnya terbagi menjadi dua, vestibulum oris dan juga cavitas oris propria gitu. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwasanya yang membuka keluar itu disebut sebagai rhina oris, sedangkan bagian yang menuju ke oropharynx itu disebut dengan isthmus faucium. Jadi kalau di bagian ini kita bisa lihat ya, ini ada isthmus faucium, tapi untuk di bagian yang depan di sini ini adalah rhina oris. Nah, gitu. Kemudian di sini juga kita harus paham terkait dengan batas-batas dari cavitas oris itu sendiri. Nah, di mana di bagian atap itu cavitas oris dibatasi oleh palatum durum dan juga palatum mole. Ini untuk di bagian atas. Kemudian untuk di bagian dasar sendiri dibatasi oleh otot-otot diafragma oris dan juga dibatasi oleh ringula. Kemudian untuk di bagian lateral sendiri itu dibatasi sama corpus adiposumbuki, kemudian ada processus alveolus dari mandibula at maxilla. Nah, kemudian kalau di bagian anterior tadi dibatasi rhina oris, kalau di bagian posterior tadi dibatasi sama isthmus faucium. Oke, nah selanjutnya di sini kita juga harus paham, tadi kan disebutkan ada palatum durum sama palatum mole. Jadi apa sih palatum durum sama palatum mole itu? Jadi palatum durum atau palatum mole itu tuh merupakan batas dari anterior ya tadi. Nah, kita belajar dulu soal palatum durum. Jadi di palatum durum ini 2/3 anterior dari palatum durum itu disusun oleh processus palatinus ossis maxillaris, tapi kalau 1/3 posteriornya itu disusun oleh lamina horizontalis facies palatinis. Sedangkan di palatum mole itu tuh tersusun atas 5 musculus. Yang pertama itu ada musculus tensor veli palatini. Terus yang kedua itu ada musculus levator veli palatini. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu ada
musculus palatopharyngeus. Nah, kemudian ada lagi musculus uvulae. Nah, yang terakhir itu ada musculus palatoglossus. Nah, ini adalah musculus yang ada di palatum male. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lingua. Jadi di dalam kafas oris tadi kan bagian caudal, yaitu batasnya adalah lingua. Nah, di sini lingua sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian atau dua parts, yaitu di sisi sini, ini ke atas, ini adalah bagian pas postsulcaris. Postsulcaris lingua. Sedangkan dari bagian sini ke bawah, ini adalah bagian post presulcaris lingua. Nah, di mana bagian ini tuh tersusun dari beberapa bangunan. Yang pertama kalau di postsulcaris lingua di sini ini tuh tersusun atas plica glosso-epiglotica, kemudian ada plica glosso-epiglotica, ada vallicula epiglotica, sama ada fossa filiformis gitu. Nih bisa kita lihat di sini ada epiglotis, mungkin di sini nggak begitu terlihat ya apa namanya bagian-bagian dari postsulcaris linguanya gitu. Kemudian kalau di bagian dari presulcaris linguanya sendiri itu ada disusun sama beberapa papila. Oke, papila-papila yang menyusun itu ada yang pertama diantaranya papila filiformis. Nah, di sini kita bisa lihat ada papila filiformis. Kemudian ada lagi papila funiformis. Kemudian ada papila palatae, dan yang terakhir itu adalah papila foliatae. Nah, tapi di sini untuk papila foliatae itu nggak kelihatan. Jadi, kalau kita melihat secara jelas, papila filiformis itu tuh papila yang paling kecil ya, tapi jumlahnya itu banyak. Kemudian kalau kita lihat papila palatae itu adalah papila yang ukurannya itu paling besar. Terus kalau papila funiformis itu tuh adalah papila yang ujungnya tuh punya apa ya, kayak kepala yang membulat berwarna merah gitu. Sedangkan kalau papila palatae ini adalah papila kelipatan linear pada mukosa di marco lingua yang dekat dengan sulcus terminalis lingua. Nah, sulcus terminalis lingua itu sebenarnya sih. Nah, jadi sulcus terminalis ini, nah ini merupakan batas ya, batas antara postsulcaris lingua dan juga presulcaris lingua. Oke, kita lanjut ke dentis. Jadi di kafas itu kan juga dentis yang fungsinya untuk mencerna secara mekanik tadi. Nah, jadi di sini di dentis ini kita harus paham di antaranya gigi kita itu ada macam-macamnya. Ada yang pertama dentis incisivi atau kita sebut dengan gigi seri gitu. Nih, ini adalah gigi seri ya. Terus kemudian yang kedua itu ada dentus caninus. Caninus itu artinya gigi taring. Ini adalah caninus. Nah, ini adalah gigi taring. Kemudian kita juga kenal namanya dentus premolar. Jadi dentus premolar itu nih, ini ada dentus premolar ya. Jadi dentus premolar itu gigi geraham satu, gigi geraham yang depan atau kita sebut sebagai dentus permanentes. Tapi ada juga yang dentus molar. Jadi dentus molar ini nih, ini adalah gigi geraham yang sejati, yang seutuhnya. Oke, kita lanjut ke bagian orofaring. Setelah makanan lewat di cavitas oris, kemudian masukkan ke bagian orofaring. Jadi di bagian orofaring ini tuh sebenarnya nggak begitu banyak bangunan. Jadi di bagian orofaring ini terdiri dari apa namanya berhubungan sama cavitas oris. Jadi kan ini cavitas oris. Orofaring ini berhubungan dengan cavitas oris melalui tadi yang namanya isthmus pausium, dan orofaring ini sendiri itu tuh membentang di vertebrales cervicalis 2 sampai 3. Nah, itu untuk yang orofaring. Terus kita lanjut lagi ke bagian yang lebih caudal yaitu esophagus. Jadi di bagian esophagus ini, esophagus itu terdiri dari 3 pars. Yang pertama itu pars cervicalis. Kemudian yang kedua itu ada pars thoracalis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pars abdominalis. Jadi kalau pars thoracalis itu tuh terletak di vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 1. Sedangkan vertebra thoracalis itu vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 10. Yang terakhir abdominalis itu terletak di vertebra thoracalis 10 sampai vertebra thoracalis 11. Gitu. Nah, yang perlu kita ketahui juga di esophagus, ketika makanan itu masuk di esophagus itu, ya makanan itu mengalami gerakan peristaltik. Nah, sehingga kita mengenal yang namanya penyempitan dari esophagus. Nah, penyempitan dari esophagus ini tuh terjadi di 3 lokasi. Nah, jadi kita mengenal yang namanya pertama adalah angustia superior. Angustia superior. Kemudian yang kedua, ini kita juga mengenal yang namanya angustia mediana atau angustia media. Kemudian yang terakhir itu ada angustia inferior. Nah, jadi di angustia superior ini bisa kita lihat itu di sini ya, letak dari angustia superior. Nah, di angustia superior itu tuh terbentang di vertebra thoracalis 6, di mana disinilah musculus cricofaringeus dan juga cardiac itu ada. Kemudian yang kedua adalah angustia media, ini di sebelah sini. Nah, ini letaknya itu ada di vertebra thoracalis 4 atau 5. Nah, angustia media inilah di tempat aorta. Ya, aorta teman-teman kita bisa lihat di sini tuh ada aorta. Nah, tempat aorta dan juga bronchus primaris dexter itu nyilang nih. Nah, kemudian kita tahu yang terakhir ada angustia inferior. Jadi angustia inferior ini letaknya ada di vertebra thoracalis 10. Dan disinilah terjadi hiatus esophagus. Oke, kemudian kita lanjut lagi yang ke bawah yaitu di gaster. Nah, jadi gaster ini tuh terdiri dari beberapa bagian ya, terdiri dari 4 bagian. Apa saja bagian-bagian dari gaster ini? Nah, di antaranya yang pertama di bagian sini ini adalah bagian dari fundus. Nah, kemudian di sebelah sini ini adalah bagian dari kardiaka.
Nah, kemudian ini adalah korpus ya. Nah, sedangkan di bagian ini adalah kurvatura mayor gaster. Kemudian di bagian sini ada kurvatura minor gaster. Nah, sedangkan di bagian ini adalah pylori. Nah, kemudian kita juga mengenal bahwasanya di sini, nah di sini ini ada pylori kanal. Gitu. Nah, jadi itu adalah anatomi dari gaster. Di gaster ini, makanan itu juga dicerna secara mekanik dan juga secara kimiawi. Dimana kalau mekanik itu oleh otot-otot dari otot-otot polos dari gaster, tetapi kalau secara kimiawi itu dilakukan oleh enzim dan penghasil di gaster itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih kompensasi spacer dan juga gerakan makanan yang dikonsumsi sama Randy tadi? Nah, kita mengenal di sini teman-teman adanya satu katup yang kita sebut sebagai LES. Jadi apa itu LES? LES itu adalah singkatan dari lower esophageal sphincter. Nah, jadi sphincter ini tuh terletak di ujung distal esophagus. Tepatnya itu sebelum masuk ke dalam gaster atau lambung. Nah, fungsinya itu untuk mencegah reflux isi lambung ke dalam esophagus. Karena gini, ketika makanan itu ditelan ya, jadi katup LES atau lower esophageal sphincter ini tuh akan membuka untuk membiarkan bolus tadi itu masuk ke dalam gaster. Nah, setelah itu LES ini dia itu akan menutup. Nah, menutup supaya mencegah asam lambung itu naik atau kembali ke bagian esofagus. Karena kalau misalnya asam lambung itu akan naik ke bagian esofagus, yang dimana katup dari LS ini membuka alias rusak, ini akan menyebabkan satu gejala dari sebuah penyakit yang kita kenal sebagai GERD, yaitu gastroesophageal reflux disease. Tuh. Nah, lalu gimana soal gerakan makanannya di dalam gaster atau lambung? Jadi, kita perlu tahu bahwasanya gaster itu punya dinding yang tebal sekitar 3-10 mm. Nah, gaster sendiri itu punya lapisan otot sebanyak 3 lapis yang memungkinkan gaster sendiri untuk melakukan gerakan mengocok dengan kuat. Sehingga apa? Makanan yang padat itu tuh bisa dihancurkan akibat hentakan tumbukan oleh dinding-dinding gaster. Nah, oleh sebab itu, makanan itu tuh bisa lanjut ke pylorus, bisa lanjut ke duodenum lagi tanpa ada hambatan. Karena sudah dihancurkan oleh dinding-dinding gaster yang punya 3 lapis otot tadi. Nah, lapisan dinding dalam gaster ini juga bisa mendatar sesuai dengan fungsi lambung dan mengarahkan cairan lambung untuk bisa mengalir ke pylorus gitu. Oke, itu untuk skenario 2. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai skenario yang ketiga, yaitu di sini disajikan narasi Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir itu merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan dalam menyelesaikan skripsi. Nah, ia itu sering mengalami perut kembung, kemudian rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan dari buang air besar. Nah, dalam obrolan dengan kampus, Andre itu mengeluh. Dan sebagai teman baik, nah kita ini harus menjelaskan beberapa terkait dengan traktus digestivus inferior. Yang pertama itu terkait dengan apa perbedaan antara jejunum dan ileum, struktur bangunan di kolon dan struktur anatomi yang berhubungan dengan pemanahan feses. Itu nanti ada rektum propria sama mungkin kanalis analis. Kemudian kita lanjut aja yang pertama itu mengenai perbedaan dari jejunum dan juga ileum. Nah, jadi perbedaan dari jejunum ileum itu didasarkan dari beberapa kategori atau karakteristik yang dari yang pertama itu dari letak. Nah, jadi dari letak jejunum sendiri itu terletak di regio umbilicalis, sedangkan ileum itu terletak di kanan bawah di kapung abdomen pelvis. Nah, kemudian yang kedua dari segi warna. Nah, jejunum sendiri itu tuh berwarnanya tuh lebih merah gelap, sedangkan kalau ileum itu warnanya lebih ke pink muda. Nah, selanjutnya dari segi dinding atau polos, kalau misalkan jejunum itu tuh lebih tebal, tapi kalau ileum itu tipis. Kemudian ini bisa terlihat dari diameternya. Jadi kalau diameter jejunum itu memang lebih lebar 2-4 cm, sedangkan ileum itu cuma 2-3 cm aja. Nah, terus dari vaskularisasinya, kalau misalkan jejunum itu dia ekspresinya itu banyak, sedangkan ileum itu sedikit. Kemudian dilihat dari fasaritanya. Nah, jejunum sendiri itu panjang, tapi kalau ileum itu pendek. Kemudian dilihat dari akarnya atau arkadesnya itu, kalau jejunum itu hanya 1-2 tingkat aja, tapi kalau ileum itu bersusun dan fasaritanya itu lebih, arkadesnya itu lebih kompleks. Nah, kemudian kalau dilihat dari lemak mesenterinya, di jejunum itu punya sedikit lemak, tapi kalau di ileum itu banyak. Kemudian kita lihat dari plika sekularisnya. Kalau jejunum itu plikanya itu besar, tinggi dan juga rapat ya. Tapi kalau misalkan di ileum itu sedikit, dan itu jarang dan kebanyakan ada di bagian dan tidak ada di bagian distalnya. Nah, yang terakhir ini di flat pair mungkin dilihat dari segi histologinya, kalau jejunum itu punya beberapa flat pair, sedangkan kalau ileum itu tuh banyak flat pair, atau justru malah jejunum itu tidak memiliki flat pair. Nah, kemudian lanjut yang kedua itu mengenai struktur bangunan yang ada di kolon. Jadi seperti yang kita tahu ya, kolon itu punya beberapa struktur-struktur kecilnya gitu lah. Yang pertama ini ada tinea coli. Jadi tinea coli itu sendiri dibentuk oleh satu longitudinal ya di tunicum scolaris yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada tinea mesocolika. Nah, tinea mesocolika itu ditunjukkan di bagian ini. Ini adalah tinea mesocolika. Tinea mesocolika ini merupakan tempat pelekatan dari mesokolon ya. Jadi di kolon transversum itu terdapat di bagian dorsal, sedangkan kalau di kolon ascendens dan itu terletak di bagian medial. Nah, yang kedua ini ada tinea aumentalis. Jadi tinea aumentalis ini merupakan tempat pelekatan dari omentum maius. Nah, di kolon transversum itu tuh terletak di bagian ventral, tapi kalau di kolon descendens dan juga ascendens itu terletaknya di sebelah lateral. Dan di sini ada tinea libera. Jadi tinea libera ini tidak dilekati oleh bangunan apapun gitu. Nah, kita lanjut yang kedua ini. Yang pertama ada incisura dan juga haustra. Nah, jadi di kolon itu ada satu bangunan yang
kita sebut sebagai incisura. Yang mana sih incisura itu? Nah, incisura itu yang ini. Sedangkan yang mana sih haustra itu? Nah, jadi haustra itu yang ini ya. Ini namanya adalah haustra. Nah, haustra itu dari luar itu kelihatan menggumbung. Nah, di antara lekukan-lekukannya, di antara penggumbulan-penggumbulan itu, di antara haustra itu, itulah yang disebut sebagai incisura. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke ini, plika, yaitu masih di satu gambar ya. Di sini mana sih yang disebut dengan plika? Nah, yang disebut dengan plika sambil garis poli itu yang ini. Nih, jadi apa yang dimaksud nggak kelihatan ya? Nih. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan plika? Jadi plika itu tuh lebih ditutupi nantinya, ini nanti tuh akan ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan itu tidak terdapat dalam siri. Gitu. Nah, selanjutnya struktur bangunan selanjutnya yaitu appendix epiploica ya. Jadi appendix epiploica ini ya, ini nih yang kuning-kuning ini. Nah, ini itu tuh merupakan kantong-kantong yang isinya itu lemak yang dibentuk sama tunika serasa kolon dan hanya ada di kolon transversum. Gitu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ada suci parakoliki dextra et sinistra. Jadi ini suci parakoliki dextra dan ini adalah suci parakoliki sinistra. Ini ya. Ini. Nah, jadi sebenarnya apa yang disebut dengan suci parakoliki itu? Jadi suci parakoliki itu adalah ruang di antara kolon dan juga dinding abdomen. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk memberi jalan lewatnya cairan infeksius dari kompartemen abdomen yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur anatomi dari pengeluaran feses. Nah, pengeluaran feses itu sendiri kan terjadi di rektum dan analis kanalis. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasanya sebelum kita ke bagian struktur anatomi dari rektum dan juga analis kanalis, nah di sini kita mau memperdalam dulu terkait dengan kolon. Jadi kolon sendiri secara anatominya itu tuh terbagi menjadi tiga jenis bangunan. Yang pertama tuh mulai dari ini merupakan kolon ascendens ya, kemudian yang ini merupakan kolon transversal, sedangkan yang ini merupakan kolon descendens. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait yang pertama dulu, yaitu terkait dengan kolon ascendens. Jadi kolon ascendens itu tuh dia akan membentang ya antara di atas cecum, ini kan cecum di atas cecum sampai ke penukan inferiornya lobus hepatis dexter. Nih di sini ya. Nah, yang di mana nanti akan membelok ke kiri untuk membentuk yang namanya flexura coli dextra dan akan dilanjutkan sebagai kolon transversum gitu. Nah, sedangkan kolon transversum sendiri itu berjalan menyilang mulai dari abdomen flexura coli dextra sampai dengan flexura coli sinistra. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kolon descendens, ini adalah kolon descendens. Jadi kolon descendens itu akan membentang, dia akan di kuadran kiri atas dan juga bawah, di mana ini akan berjalan dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Ini adalah kolon descendens. Nah, ini kita bakal bahas terkait dengan struktur anatomi rektum dan analis kanalis. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasanya bagian ini tuh ya, jadi ini terbagi jadi bagian rektum, ini adalah analis gitu. Dan rektum itu secara skeleton itu terletak di vertebra sacralis 3 di linea mediana yang sebelah anterior dari sacrum. Nah, kemudian kita bahas satu-satu mulai dari rectum proprium. Jadi, rectum proprium sendiri itu terdiri atas beberapa struktur atau beberapa lapisan. Di bagian luarnya itu kita kenal di sini ada flexura sacralis dan juga flexura perinealis. Jadi, jika lihat di sini dari sisi lateral, flexura ini tuh akan membentuk yang namanya huruf S. Nah, di mana ini tuh akan fungsi untuk menjaga kontinensi pinjam melalui tonus otot rectalis. Gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian rectum proprium yang lapisan kedua, yaitu di plika transversalis recti atau kita sebut dengan hauston. Yang mana sih? Nah, jadi bagian plikanya itu adalah ini, gitu. Nah, jadi plika ini tuh nanti akan terletak di bawah ampula recti. Nah, di mana ampula recti sendiri itu tuh punya fungsi untuk menjaga atau menjaga kontinentas atau kemampuan dalam berelaksasi. Nah, sehingga apa? Ampula recti itu menjadi elemen penting di dalam mempertahankan kontinensi dari tinja itu sendiri karena bisa melakukan relaksasi untuk menerima dan menahan akumulasi tinja sampai nanti dikeluarkan dari feses. Dikeluarkan dari rektum gitu. Oke, nah selanjutnya di sini tuh juga kita mengenal ada struktur linea anocutanea atau kita sebut dengan anorectalis gitu. Jadi linea anorectalis ini nih, linea anorectalis ini itu punya ciri di mana terjadi perubahan dari plika transversalis recti menjadi plika longitudinalis anal kanal. Itu bagiannya di sini. Oke, selanjutnya kita bakal bahas ke bagian kedua yaitu kanalis-analis. Jadi kanalis-analis ini punya beberapa zona. Ya, jadi yang pertama itu ada zona columnaris. Nah, zona columnaris. Kemudian yang kedua itu ada pattern analis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada zona cutanea. Nah, kemudian yang keempat itu ada zona hemorrhoidalis. Nah, jadi zona columnaris ini itu merupakan zona yang terdiri dari lipatan longitudinal columnar rectalis dan juga analis. Kemudian kalau pattern analis sendiri ini merupakan bagian epitelium squamous kompleks dan non-keratinasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Kemudian kalau zona cutanea itu merupakan bagian kulit eksternal yang dibatasi sama linea anocutanea secara tidak konsisten. Kemudian kalau hemorrhoidalis ini adalah tempat yang memungkinkan untuk terjadinya penyakit hemorrhoid atau lebaran dari vena
hemorrhoidalis. Gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan strukturnya. Jadi struktur dari Canis analis ini, bagian permukaan, kita akan menjumpai yang pertama kolumna rectalis. Jadi kolumna rectalis itu yang mana? Jadi kolumna rectalis, nah itu ditunjukkan pada struktur, di sini tidak terdapat ya kolumna rectalis itu. Jadi ini merupakan lipatan tumbuh mukosa dari longitudinal. Kemudian yang kedua kita akan mengenal valvula analis. Jadi valvula analis, ini bisa dilihat strukturnya di bagian itu. Ini merupakan lipatan mukosa dua kolumna. Nah, yang akan menghubungkan tiap dua kolumna dan juga bagian bawahnya. Terus ada sinus rectalis. Jadi kalau sinus rectalis ini merupakan cekuman di antara valvula analis. Gitu. Nah, di sini bagian sinus rectalis itu bisa kita lihat di sebelah nih. Ini sinus analis. Ini kolumna analis. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita juga tahu bahwasanya bagian rektum itu analis itu ada 4 muskulus yang menyusun. Apa sih 4 muskulus yang menyusun itu? Yang pertama ini adalah musculus ani externus. Ini adalah jenis otot polos gitu. Nah, kemudian ada lagi musculus colligator ani. Nah, musculus colligator ani ini merupakan jenis otot polos. Kemudian ada musculus sphincter ani. Oh, tadi musculus ani externus itu merupakan otot skelet. Kita tulis saja ya. Jadi ini merupakan otot skelet. Kemudian musculus colligator ani ini merupakan otot polos. Nah, kemudian di sini ada musculus ani internus. Ini merupakan otot polos. Yang terakhir ada musculus puborectalis. Nah, ini merupakan otot skelet yang merupakan bagian dari musculus levator ani gitu. Nah, yang dari saya praktikum anatomi dorsal T3 ini, semoga peran ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.